Perkenalkan, nama saya adalah Putri Amanda Silaen dengan NIM 42122111013. Saya dari kelas Mekatronika Amalam semester 4. Di video ini saya akan membuat video tutorial atau video untuk menyelesaikan tugas asesmen akhir semester dari mata kuliah CNC. Nah, adapun soalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan setiap kode yang ada pada pembuka program yang biasa digunakan selama praktikum CNC milling. Yang kedua, buatlah program CNC milling sesuai gambar kerja di bawah ini. Diameter tool yang digunakan 10 mm dan 5 mm, feed rate sama dengan 500 mm per min, dan spindle speed sama dengan 1200 rpm. Dan soal yang ketiga, gunakan fungsi change tool untuk perubahan tool dan gunakan fungsi subroutine. Nah, berikut ini merupakan gambar atau desain yang di mana di sini udah ada ukurannya dan ada bentuk atau desain partnya. Nah, ini yang akan kita selesaikan atau kita kerjakan pada software SSCNC. Nah, mungkin bisa saja itu saja mengenai penjelasan tentang soal. Kita bisa langsung ke praktikumnya. Step pertama kita buka terlebih dahulu softwarenya, yaitu SwanSoft CNC Simulation, dan CNC sistemnya Sinomeric 802DM, kemudian pilih menu Soft Dock Encryption. Klik Run. Ini saya masih buat program sebelumnya, kita close terlebih dahulu ya. Kemudian kita klik Run. Nah, setelah itu maka akan tertampillah menu atau display dari software SSCNC ini. Nah, untuk menghilangkan bentuk mesinnya kita bisa atur di display show mesin. Oke. Nah, di sini belum ada benda kerjanya. Nah, untuk itu kita memasukkan benda kerjanya dulu. Kita pilih workpiece, kemudian stock size and WCS, kemudian kita tambah add. Nah, kita harus mengikuti dari desain part yang udah ada di soalnya. Nah, untuk panjang dan lebarnya adalah 100 mili, panjang dan lebarnya adalah 100 mm, dan kemudian untuk tingginya adalah 50 ditambah 10, sehingga tingginya adalah 60. Nah, untuk panjangnya tadi 100, lebarnya juga 100, dan untuk tingginya itu kita masukkan 60. Kemudian kita klik OK. Nah, klik OK. Nah, kemudian benda kerja sudah masuk di ragum. Kemudian kita mau menaikkan benda kerja atau mengejas keterikatan ragum terhadap benda kerja. Nah, itu diatur di workpiece, kemudian ada workpiece clamp. Ini kita naikkan benda kerjanya. Naikkan benda kerjanya sampai ada kalimat maksimal. Nah, can adjust height. Nah, ini udah paling maksimal untuk pengepitan atau pengejasan dari si ragum ini. Tapi tidak sampai maksimal juga tidak masalah ya. Oke, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita mau memasukkan toolnya atau memasukkan mata yang untuk digunakan untuk pemotongannya. Nah, kita gunakan di tool management. Lalu kita klik add. Nah, untuk toolnya itu yang kita gunakan itu adalah flat. Nah, pada perintah di soal, di sini dibilang bahwa diameter tool yang digunakan adalah diameternya adalah 10 mm dan 5 mm. Nah, untuk itu kita mau gambar yang untuk menggunakan tool yang 10 mm dulu. Nah, yang kalau untuk yang 5 mm ini itu hanya digunakan untuk membuat
lubang atau membuat lingkaran yang ada di dalam sini. Nah, itu menggunakan tool atau menggunakan mata drill yang 5 mm. Nah, selebihnya untuk penyayatan yang dari dalam dan dari luar itu menggunakan yang 10 mm. Jadi kita dengan tool type-nya itu flat, diameternya kita masukkan yang 10 terlebih dahulu. Untuk length-nya kita masukkan 100. Nah, untuk RPM dan fit-nya ini itu bisa di-adjust di sini atau bisa di-adjust di program. Nah, untuk yang sekarang percobaannya kita di-adjust di program saja. Nah, untuk yang tadi yang saya masukkan itu yang diameter 10 itu saya mau setting aja langsung untuk main spindle-nya. Jadi habis itu kita klik, setelah kita add, kemudian kita klik add into magazine, kemudian kita buat di main spindle-nya. Nah, kemudian untuk yang tool yang diameternya 5 mm ini, itu saya mau buat untuk di perubahan toolnya nanti. Seperti yang di sini kan ada yang dibilang bahwa untuk change toolnya itu gunakan fungsi change tool untuk perubahan tool. Jadi itu masuk ke cadangan atau yang standby. Nah, itu saya memasukkan ke station nomor 1. Nah, untuk itu kita harus add terlebih dahulu. Kita add, tool type-nya sama yaitu flat, kemudian diameternya adalah 5 dan length-nya adalah 100. Oke. Nah, kita klik yang sudah kita add tadi. Kemudian kita pilih add into magazine. Kita masukkan untuk tool station nomor 1. Kemudian kita klik OK. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa dia sudah masuk di dalam daftar cadangan atau ready. Jadi di sini ada tool station 1 sampai 24. Jadi sebanyak kita memasukkan untuk toolnya. Nah, ini nanti kalau mau kita pakai, kita bisa aja langsung kita atur di programnya nanti, di master programnya. Nah, di sini ada banyak nih. Kita bisa masukkan saja langsung tool-tool apa yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan material atau penyayatan dari benda yang kita gunakan sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Nah, kemudian setelah kita memasukkan benda kerja dan sudah menyeting untuk tool yang kita gunakan, step selanjutnya adalah kita mau mengatur titik nol dari titik nol atau titik starting dari proses pemotongan atau proses penyayatan CNC ini. Nah, di situ kita dapat memilih workpiece setup, kemudian ada repeat position. Nah, di sini ada 5. Nah, untuk praktikum yang sekarang ini saya mau memulai di sisi yang di sini. Kita pilih saja, lalu kita klik OK. Nah, otomatis dia langsung menuju ke posisi dari titik 0 yang tadi sudah kita pilih. Nah, setelah kita sudah memilih untuk posisi titik 0-nya, kita mau setting koordinat dari titik 0 ini supaya dalam setiap pemulaian atau setiap kondisi awal atau kondisi normal mau memulai proses kerja, itu selalu mulai dari sini. Nah, untuk settingnya kita dapat pilih menu jog, kemudian di sini ada measure workpiece. Nah, di sini kita akan men-setting untuk nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, untuk itu sebelum itu kita harus save dulu ini ke dalam memori atau ke dalam program G. Nah itu bisa dijelaskan, ada penjelasannya di sini. Nah, kita akan masukkan ke G54, yaitu tempat penyimpanan workpiece offset. Oke, untuk menyetingnya kita dapat klik yang ada di sini. Kemudian ada pilihan select. Nah, dia langsung auto ke penyimpanan G54. Nah, kemudian setelah itu untuk X-nya, nilai X-nya itu nanti setelah kita calculate dia akan sama seperti yang ada di display ini, nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, kita coba saja calculate X-nya minus 450 sudah sesuai. Nilai Y-nya kita calculate minus 250 mm sudah sesuai. Dan Z-nya kita calculate minus 120 sudah sesuai. Nah, titik nolnya itu sudah tersimpan di sini, di posisi ini. Nah, karena saya mau menggeser untuk nilai X-nya
ke sini, di sini kita adjust-nya atau mengaturnya bisa di work offset. Nah, di work offset ini kita atur di bagian yang di Y-nya atau Y-nya kita setting minus 200. Nah, pada saat minus 200. Jadi pada saat kita nanti men-save atau meng-change active-nya ini, nanti dia akan mundur berada di center sini. Oke, kita klik change active. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa penyetingan titik 0 kita ini sudah benar, kita dapat masukkan kode program atau MDA-nya yaitu titik 0 atau X0, Y0, dan Z0. Nah, dengan kodenya adalah G54. G54 itu adalah penyimpanan workspace yang tadi sudah kita masukkan. Kemudian X0, Y0, dan Z0. Nah, di sini kita bisa lihat apakah settingan titik 0 kita yang tadi kita inginkan di sini sudah sesuai atau belum. Untuk itu kita pilih MDA, kemudian kita klik cycle start. Nah, di sini sudah sesuai ya. Berarti dalam proses penyayatan atau proses kerja apapun yang kita akan masukkan di dalam program nanti, dia akan starting dari sini. Oke, nah itu untuk setting titik 0, benda kerja, dan tool juga itu sudah semua. Sekarang kita akan membuat benda kerja sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, sebelum itu kita balikan dulu ini ke jograph-nya, biar dia akan kembali ke koordinat 0, 0, masing-masing ke koordinat 0. Yaitu X plus, Y plus, dan Z plus. Nah, ini sudah ada di 0 semua, koordinat 0. Nah, kemudian setelah itu, kita akan membuat program untuk menyelesaikan benda kerja yang ada di desain ini, desain part ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita klik ini, kita pilih Program Manager. Nah, di Program Manager ini akan tertampil tampilan seperti ini. Kemudian kita klik New. Nah, di sini ada dua tipe file yang akan kita gunakan, yaitu MPF, yaitu Master Program File, dan SPF, yaitu Subprogram File. Di mana untuk MPF ini kita bisa, di mana untuk subprogram ini kita akan membuat program per step by step. Nah, step by step ini nanti akan dimasukkan ke dalam main program itu. Jadi di main program ini dapat memanggil sub-sub program yang sudah kita buat. Nah, untuk itu di sini saya mau buat untuk master programnya terlebih dahulu atau untuk main programnya terlebih dahulu, saya buat UTS master. Nah, jangan lupa masukkan tipe filenya yaitu MPF. Nah, setelah itu kita klik OK. Oke, setelah itu, nah, tibalah untuk kita men-setting, memasukkan G-code-G-code-nya. Nah, yang pertama adalah kita mau mengatur putaran spindle-nya dulu. Nah, saya mau putaran spindle-nya itu searah jarum jam, sehingga saya masukkan kode M3. Nah, saya masukkan kode M3. Kemudian, saya mau mengatur kecepatan spindle berputar. Nah, di situ kodenya adalah S. Kodenya adalah S. Nah, untuk spindle-nya itu di sini sudah ditentukan bahwa spindle speed-nya adalah 1200. Jadi kita tinggal memasukkan dan mengikutinya saja. 1200. Nah, setelah itu saya akan membuat gerak lurus atau linear lurus dengan sangat cepat, gerakan tanpa pemakanan. Nah, ini adalah kodenya adalah G0. Kita masukkan G0. Kemudian setelah itu saya mau menggunakan program yang bersifat absolut. Nah, untuk
G-code mau menggunakan program bersifat absolut ini adalah G90. Kita masukkan G90. Setelah itu, kita juga masukkan ke workspace yang tadi sudah kita setting, yaitu untuk penyimpanan titik nolnya. Nah, untuk itu tadi kan kita masukkan G54. Jadi G54 ini merupakan tempat penyimpanan workspace offset. Kita panggil lagi G54, kita masukkan coding G-code-nya G54. Kemudian kita masukkan, kita buat X0, Y0, Z10. Itu untuk pemakanan Z10. Kenapa Z10? Karena kita akan membuat yang pemotongan luar terlebih dahulu. Jadi untuk pemakanan tebalnya itu adalah 10. Jadi kita masukkan Z-nya itu adalah 10. Nah, setelah itu kita masukkan G1. G1 adalah gerak lurus dengan pemakanan benda kerja. Jadi di sini udah mulai melakukan pemakanan ya, teman-teman. Udah mulai melakukan pemakanan untuk mengkikis benda kerja. Kemudian kita masukkan F500. F500 adalah settingan untuk feed rate-nya. Nih, feed rate kecepatan pergerakan mesin. Nah, jadi feed rate yang diminta di sini adalah 500. Jadi kita masukkan feed rate-nya 500. Kemudian Z0. Nah, itu saja untuk yang main program filenya sejauh ini. Kemudian setelah itu kita akan membuat subprogramnya. Nah, untuk step awal saya mau pemakanan luar terlebih dahulu, yaitu pemakanan yang ini. Nah, yang dari luar ini dulu terlebih dahulu ya. Kita ke program manager, kita klik new, kemudian UTS luar. Maksudnya pemakanan luar ya, biar gampang aja namanya. Nah, untuk ini jangan pakai MPF lagi, karena MPF itu sudah kita gunakan tadi. Nah, sekarang kita menggunakan subprogram filenya, jadi SPF. Oke. Nah, untuk pemakanan yang luar ini, kita mau menggunakan pemrograman incremental. Jadi karena kita mau menggunakan program incremental, kita gunakan G-code G91. G91, kemudian kita setting untuk X0, Y0-nya, dan Z-nya 0. Setelah itu, kita masukkan G1. Nah, G1 itu untuk gerak lurus dengan pemakanan benda kerja. Jadi perintahnya ini adalah untuk melakukan gerak lurus tetapi melakukan proses pemakanan gitu, G1. Nah, di mana pemakanannya adalah minus 10. Kenapa minus 10? Karena di benda kerjanya ini, nah untuk kedalaman pemakanan yang untuk yang luar ini adalah 10. Nah, minus agar dia karena dia menuju ke bawah ya, menuju ke bawah jadi minus. Nah, kemudian setelah itu kita mau mengganti ke pemrograman absolut. Nah, G90 lah yang kita ambil. Kemudian kita masukkan G1. G1 masih tetap sama yang kayak sebelumnya, yaitu pemakanan lurus atau linear. Kemudian X0. Kemudian X0. Setelah itu Y50. Y-50. Kemudian X-nya itu adalah 100, G1 X100, kemudian Y-nya adalah 50 karena setengahnya. Y-nya adalah 50, minus 50. Kemudian kita panggil lagi G1, X-nya tetap sama 100, dan Y-nya 50. Kemudian G1, X-nya 0, Y-nya 50. Kemudian G1, X0, dan Y0. Nah, setelah itu kita masukkan G1, X5, Y0.
Kemudian setelah itu kita masukkan G1 X5 Y minus 45. Setelah itu kita masukkan G1 X95 Y minus 45. Kemudian setelah itu kita masukkan G1 X95 Y45. Kemudian kita masukkan G1 X5 Y45. Kemudian G1 X5 Y-nya 0. Kemudian M17. M17 itu apa? M17 itu adalah mengakhiri anak program atau subroutine. Jadi untuk setiap program subroutine ini kita akhiri dengan M17. Oke. Sudah. Untuk itu, untuk subprogram UTS untuk pemakanan luar ini sudah selesai. Kita mau tes. Nah, untuk tesnya kita masukkan programnya itu ke dalam UTS master tadi. Kita klik open. Kita masukkan UTS luar. Nah, kita masukkan UTS luar. Sesuai dengan nama subprogram yang tadi sudah kita buat. Oke. Lalu kita mau menjalankan atau kita mau tes apakah bisa berjalan atau tidak. Nah, kita tes dengan kita mengklik auto. Nah, ini autonya untuk display diagram, display bloknya itu udah masuk ke dalam program UTS master.mpf. Setelah itu kita klik auto, kemudian kita klik cycle start. Nah, dia akan melakukan pemakanan seperti ini. Nah, untuk ini sudah sesuai sama seperti gambar kerjanya. Untuk pemakanannya ya, untuk bentuk pemakanannya. Nah, ini sudah sesuai. Setelah itu, kita mau melakukan fillet yang ada di permukaan luar ini. Untuk itu, setelah itu kita matikan dulu untuk spindle-nya atau tool atau mata pemotongannya ini, mata drill-nya kita matikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita tambah untuk program fillet-nya, fillet pemotongan luarnya. Nah, kita sama dengan cara tadi, klik program manager, kemudian new, kita masukkan namanya UTS fillet. Jangan lupa ya, .spf. Tetap sama, yaitu subprogram. Oke. Kita masukkan tetap sama terlebih dahulu G1 pemakanan linear. Kemudian X-nya 5 dan Y-nya minus 25. Kemudian untuk mau membuat fillet ini kita gunakan kode G-code G3. Nah, G3 ini adalah gerakan melingkar berlawanan arah jarum jam. Karena dia tidak lurus, melainkan dia belok. Karena fillet kan dia belok nih, jadi untuk gerakan belok itu atau gerakan melingkar itu kita gunakan G3. Nah, kita masukkan G3, X-nya 25, Y-nya minus 45, I-nya 20, dan J-nya adalah 0. Kemudian kita masukkan lagi dari 100 dikurang 25, 100 dikurang 25 itu 75. Jadi kita masukkan G1 X75 Y-nya minus 45. Kemudian G3 X95 Y
minus 25, I-nya 0, dan J-nya 20. Kemudian G1 X 95 dari 100 dikurang 5, kemudian Y-nya 25. Nah, kemudian G3 X 75 Y 45, I-nya yaitu minus 20, dan J-nya 0. Kemudian G1 X 25 Y-nya 50 dikurang 5, 45. Kemudian G3 X5 Y25 I-nya 0. Nah, J-nya adalah minus 20. Setelah itu, kita masukkan G-code G1 X5 Y0 G1 Z10. Kita tutup programnya dengan M17. Nah, untuk program UTS Villette ini sudah selesai. Kita mau tes terlebih dahulu. Nah, untuk tesnya itu kita masuk ke program UTS Master lagi tadi. Kita klik open. Kemudian kita masukkan untuk subprogramnya, yaitu UTS Villette. Nah, coba kita lihat UTS Villette. Nah, kita execute ya. Kemudian kita mau coba untuk jalani apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, ini untuk gerakan Villette-nya. Saya rasa sudah tadi kita sudah masukkan programnya dan hasilnya sama seperti benda kerja yang ada di soal. Nah, kita matikan lebih dahulu spindle-nya. Kemudian kita mau masukkan untuk pemakanan bagian dalam. Pemotongan atau pemakanan bagian dalam yang ini. Nah, ini masih tetap sama ya, menggunakan mata diameter tool yaitu 10 mm. Oke, masih tetap sama caranya seperti yang tadi. Kita klik Program Manager, klik New, kemudian kita masukkan nama filenya yaitu UTS. Tadi luar, berarti ini dalam ya. Dalam.spf. Oke. Nah, kita programnya atau G-code-nya adalah G1, kemudian X25, kemudian Y-nya 0. Kemudian G1, Z-nya minus 10. Karena nih, pemakanannya itu kedalamannya adalah 10. Kemudian G1, X-nya 25. Y-nya adalah minus 20. Kemudian G1, X30. Kemudian Y, minus 25. I-nya adalah 5 dan J 0. Kemudian kita masukkan lagi G1, X70, Y, minus 25. Kemudian kita masukkan untuk gerakan melingkar ini, kita masukkan J3, kemudian X75, Y minus 20, I-nya adalah 0, dan J-nya 5. Kemudian G1, X75, Y20.
Nah, kita masih mau masukkan untuk pergerakan-gerakan melingkar, yaitu G3, X70, Y25, kemudian I-nya itu adalah minus 5, dan J-nya adalah 0. Kemudian kita melakukan gerakan lurus, kita masukkan G-code J1, X30, Y25. Kemudian masih kita panggil untuk gerakan melingkar, G3, X25, G3, X525, Y20, I0, dan J-nya adalah minus 5. J minus 5. G1, X25, dan Y-nya 0. Kemudian kita melakukan gerakan lurus, G1, X25. Y-nya adalah minus 20. G1, X75. G1, X75, Y-nya adalah minus 15 maksudnya. Nah, setelah itu kita melakukan gerakan lurus lagi, kita masukkan G1, X-nya 25, Y-nya minus 15. G1, X25, Y minus 10. Y-nya itu tadi adalah minus 10. Kemudian G1, X75, Y adalah minus 10. G1, X75, Y-nya minus 5. G1, X25, Y-nya itu minus 5. G1, X25, Y-nya 0. G1, X75, Y-nya 0. G1, X75, Y-nya 5. X25, Y-nya 5. G1, X25, Y-nya 10. Kemudian G1, X75, Y-nya 10. G1, X75, Y-nya adalah 15. Kemudian adalah G1, X25, Y-nya adalah 15. G1, X25, Y-nya 20. G1, X75, Y-nya adalah 20. G1, X25, Y-nya adalah 0. Dan G1, Z10. Kemudian kita tutup programnya dengan M17. Nah, ini udah untuk mau pemakanan dalamnya. Untuk mengetesnya kita masukkan tadi sudah kita masukkan kan UTS dalam, kita masukkan ke UTS masternya. UTS dalam. Nah, kita mau lakukan pengetesan. Tapi kita lihat dulu, ini udah masuk ke udah UTS master auto. Nah, coba kita lihat apakah sudah sesuai. Benar,
untuk gambarnya sudah sesuai dari dengan desain part yang dibuat di soal. Berarti membuktikan bahwa G-code yang kita masukkan itu dapat membentuk desain part yang ada di dalam soal asesmen akhir semester dari mata kuliah CNC. Nah, untuk step awal tadi kita sudah membuat pemakanan luar. Kemudian kita buat fillet yang di luar ini. Kemudian sekarang kita sudah membuat untuk pemakanan dalam ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian setelah itu untuk step terakhir kita mau membuat lingkaran yang ada di dalam sini. Lingkaran yang ada 4 ini. Nah, untuk lingkaran ini, disinilah kita menggunakan diameter tool berukuran 5 mm. Nah, untuk penggantian diameter toolnya ini bukan diganti melalui main spindle-nya ditukar, tetapi di sini diminta untuk gunakan fungsi change tool untuk perubahan tool, dan gunakan fungsi subroutine. Nah, untuk itu, tadi kan sudah kita masukkan di main spindle 01. Nah, berarti sekarang adalah tinggal kita memanggil menggunakan ini ya, program CNC, program G-code dari yang main spindle ini akan diganti ke yang ada di station 01 ini. Nah, tool yang ada di station 01 ini. Nah, bagaimana cara menggantinya? Cara menggantinya adalah sebagai berikut. Nah, kita matikan dulu ya ininya spindle-nya, spin stop. Kemudian kita menggantinya dengan memasukkannya pada program master program, yaitu MPF yang tadi sudah kita buat, yaitu UTS master. Kita klik program manager, kemudian kita klik UTS master ini, kita open. Nah, di sini berarti untuk kode pertukaran tool itu adalah nih M6, yaitu pergantian tool. Nah, kemudian kita masukkan dulu ya M6. Nah, kemudian tool mana yang mau kita pakai? Nah, untuk pemilihan toolnya itu kode G-code-nya adalah T. Tadi kita masukkan itu ke tool station 01. Coba kita cek. Ya, ini tool station 01 ya. Sehingga kita masukkan untuk di programnya T1. Nah, T1. Oke, ini untuk yang pengaturan atau penambahan G-code pada MPF-nya. Kemudian kita memasukkan program untuk membuat diameter yang 4 ini. Untuk membuat bulletin atau lingkaran yang 4 ini. Dengan kita masuk ke main program, project manager, kemudian kita klik new. Masukkan namanya tetap sama aja biar nggak bingung, UTS link dalam. Maksudnya UTS lingkaran dalam ya. Sama, untuk tipe filenya tetap SPF atau subprogram file. Oke. Kemudian kita masukkan saja programnya. Di sini udah pakai, nanti dia akan berubah ke tool atau ke tool manajemen yang untuk mata 5 mili, diameter 5 mili. Kemudian kita masukkan G1. Kita buat aja dulu untuk kondisi awal nilai ke koordinat awalnya X0, Y0, Z0. Kemudian G1 X15 dan Y-nya 0. Kemudian G1 kedalamannya kan 5, berarti Z minus 5. Setelah itu G1 Z10. Setelah itu G1 X-nya 50. Y-nya 35. G1
Z minus 5. Kemudian G1 Z10. G1 X-nya itu 85 ya. X-nya 85, kemudian Y-nya 0. Kemudian G1 Z minus 5. G1 Z10. G1 X-nya itu 50. Y-nya minus 35. G1 Z minus 5. G1 Z10. Poin X0, Y0, Z0. Tutup programnya di N17. Nah, ini untuk program atau G-code untuk lingkaran dalamnya. Nah, kita mau coba. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk masukkan subprogram lingkaran dalam ini ke UTS Master. Open UTS link dalam. Nah, dan kita execute. Mau kita coba lagi. Kita trial lagi untuk pergerakannya. Kita klik auto, ini udah ke UTS Master nih, utsmaster.mpf. Kemudian kita klik auto, kita mulai di cycle start. Nah, dia ganti tool nih, teman-teman. Nah, lalu setelah dia ganti tool, nah berarti sekarang dia udah pakai yang ini, yang diameternya 5. Nah, di diameter 5 inilah dia membentuk 4 lingkaran dalam. Nah, inilah hasil akhirnya. Hasil akhir dari program G-code yang tadi sudah kita buat. Nih, coba kita lihat dan kita samakan. Berarti kita simpulkan bahwa program G-code-nya itu sesuai dengan gambar atau desain 3D yang diminta di soal. Nih. Yang dimana menggunakan ini bisa kita matikan dulu ininya, mata spindle-nya. Nah, dimana di sini kita menggunakan ada beberapa program yang tadi sudah kita gunakan, yaitu ada program min, 1 program main, dan ada 4 subprogram. Nah, di main ini bisa memanggil ke keempat subprogram yang sudah dibuat, yaitu ada UTS luar, UTS fillet, UTS dalam, dan UTS lingkaran dalam. Ini untuk pemakanan luar, yang ini tadi yang saya jelaskan, pemakanan luar. Kemudian ini fillet adalah untuk pembentukan fillet luar ini, dan ini adalah pemakanan dalam yang ada di bagian sini. Dan yang terakhir, pergantian tool menggunakan yang diameternya 5, setelah mengganti tool, kemudian mengerjakan yang lingkaran yang 4 ini. Nah, setelah itu kita lihat lagi untuk subprogramnya. Di sini ada subprogram yang pemakanan luar tadi. Nah, ini adalah programnya. Kemudian ini adalah yang fillet tadi. Ini adalah programnya. Ini adalah yang pemakanan dalam. Ini adalah programnya. Kemudian yang terakhir adalah pemakanan untuk lingkaran dalam. Ini adalah programnya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Nah, demikianlah untuk
Demikianlah pembuatan atau tutorial pembuatan dari jawaban dari soal asesmen akhir semester yang sudah diberikan. Sekian dari saya, Putri Amanda Silayan dengan NIM 42122110013. Terima kasih dan semoga bermanfaat.